Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pada Editorial Media Indonesia kali ini menyatakan bahwa baik kiranya kepala daerah belajar ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang melakukan validasi data warganya dengan cepat. Dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas. Selamat pagi Pak Azwar Anas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bupati, kalau boleh tahu bagaimana sih sebetulnya manajemen data di Banyuwangi dilakukan sehingga validasi bisa dilakukan secara cepat sehingga kita mungkin bisa belajar bersama-sama dari kisah yang atau kasus yang dilakukan di Banyuwangi. Baik, memang problem data ini bukan problem sederhana, cukup complicated. Oleh karena itu kita punya sistem yang disebut dengan Smart Kampung. Kebetulan sistem ini telah kita siapkan sejak 4 tahun terakhir, di mana desa-desa sudah punya sistem teknologi, di mana 189 desa di Banyuwangi sudah terhubung dengan fiber optik. Nah, sehingga dengan demikian desa-desa tinggal menginput data penerima berdasarkan NIK. Kemudian di situ akan terseleksi. Kalau sudah yang dapat BPNT, dia tidak bisa dapat PKH, tidak dapat BLT Kemensos, begitu juga BLT Desa. Sehingga kalau di entry berdasarkan NIK-nya nanti merah, berarti dia akan tertolak, berarti ada yang rangkap penerimaannya. Kira-kira begitu. Sehingga ini menyebabkan percepatan data dari desa. Tetapi dengan dukungan teknologi, dukungan internet, dukungan infrastruktur saat ini, sebetulnya kan tidak sulit melakukan hal ini begitu ya Pak Bupati. Pertanyaannya adalah apakah sistem ini sebetulnya bisa juga diterapkan secara nasional atau bagaimana? Iya, sangat bisa ya, sangat bisa. Sangat bisa. Tentu memang ini ada kendala. Pertama ketika data dari Jakarta, sebagian masih ada yang miss ya. Misalnya ada orang kaya, masih dapat di Banyuwangi, tetapi ini segera bisa kita atasi. Dan kemudian kita tanggulangi dengan DPS dari pemerintah kabupaten. Tetapi juga ada masalah, ada yang orang tua, NIK-nya belum tervalidasi, yang mestinya ada 50.000 orang miskin. Sebelum musim corona mestinya kita jemput bola untuk kita perbaiki NIK-nya, tapi karena keburu corona ini kemudian tidak tervalidasi sehingga kita mesti bekerja keras dengan sistem Smart Kampung ini. Nah, ada beberapa kasus kalau kita lihat misalnya program PKH atau program BPNT begitu ya. Kalau program PKH kan ada istilahnya orang yang naik kelas setelah diberikan bantuan lalu kemudian dia bisa naik kelas keluar dari garis kemiskinan. Updating data seperti ini siapa yang kemudian menginisiasi? Apakah dari pendamping di desa atau kepala desanya atau apa nih? Bagaimana sistemnya sampai kemudian berjenjang sampai ada data di kabupaten sendiri? Jadi gini, ini luar biasa menurut saya, ada edaran dari Menteri Dalam Negeri dan juga KPK di mana daerah boleh menambah DTKS ya, data penduduk miskin. Tentu ini harus diputuskan lewat musyawarah desa, kan gitu. Nah, musyawarah desa inilah yang menentukan kemudian mengentry data lewat Smart Kampung. Tentu memang masih ada selisih-selisih terutama yang terkait dengan data dari pusat yang sambil berjalan mudah-mudahan nanti di tahap kedua semuanya ini akan tuntas. Tetapi program Smart Kampung dan bagaimana memilah data mulai BLT Desa, BLT Kemsos, PKH dan lain-lain ini sudah terverifikasi lewat sistem namanya Smart Kampung. Kalau boleh tahu dulu investasi untuk Smart Kampung berapa sih Pak? Mungkin ini bisa jadi referensi juga untuk kepala daerah yang lain. Ya, begitu kami terpilih, infrastruktur bagi Banyuwangi yang kami prioritas bukan hanya jalan, jembatan, atau bandara dan pelabuhan yang empat-empatnya sudah ada. Tapi kami tambah infrastruktur kelima yaitu teknologi IT. Waktu itu ada program 1.400 titik wifi gratis. Tetapi ternyata tidak cukup karena lemot data kami. Kalau harus pelayanan harus ke kota, ini tentu akan jadi kendala. Karena Banyuwangi cukup luas, terluas di Jawa. Ada satu desa ke tempat kami butuh 3 jam. Maka dengan sistem fiber optik ini awalnya kami dapat CSR. Kemudian yang kedua kami anggarkan lewat dana dana ADD. Sehingga bagi Banyuwangi momentum dana desa ini supaya menjadi momentum transfer teknologi juga. Sehingga dana desa dan dana ADD pendamping dana desa ini tidak hanya untuk beli semen dan juga untuk beli batu di Banyuwangi, tapi untuk beli infrastruktur teknologi berupa fiber optik dan lain-lain. Sehingga kepala desa untuk meng-approve tanda tangan persetujuan pelayanan tidak harus datang ke desa ketika pas ada acara. Selama dia bawa HP, dia bisa memberikan persetujuan pelayanan di desa. Baik.
Pak Bupati, dengan proses validasi menggunakan teknologi ini, lalu kemudian juga mungkin Anda mengecek langsung di masyarakat, berapa persen validitasnya, Pak Bupati? Iya, kalau untuk dana yang bantuan desa, PKH, kemudian BPNT, yang terkait dengan dana-dana yang kita keluarkan dari desa, valid hampir 100%. Tetapi memang ada perubahan pergerakan orang dari miskin ke kaya yang lewat BLT Kemsos. Sebagian ini kan perubahannya ada di Jakarta, Pak. Tetapi bagi saya, kita tidak mungkin dalam suasana seperti ini mencari siapa yang salah, tapi bagaimana Pemda bisa mengatasi ini. Maka kami dengan sistem yang ada dan kami keliling ke kecamatan-kecamatan terhadap data yang selip, beberapa persen itu kita atasi dengan dana yang disiapkan oleh JPS tingkat kabupaten supaya tidak ada kegaduhan bansos sambil menunggu validasi di tahap kedua. Baik, Pak Bupati, menarik statement Anda bahwa di saat seperti ini kita tidak seharusnya saling menyalahkan begitu ya. Mungkin pusat menyalahkan daerah, daerah kemudian banyak mengkritisi pusat, banyak juga ya kemudian viral di sosial media, teriak-teriak menyalahkan pusat. Nah, seberapa sulit sih sebetulnya menerapkan manajemen data yang baik di daerah dan kesulitannya apa? Kalau menurut Anda, kalau Anda sendiri mungkin melihat daerah-daerah lain atau teman-teman mungkin teman-teman sesama bupati yang lain yang bercerita, kesulitannya di mana sih? Ya, pertama saya kira sebagian ini karena problem geografis ya. Teman-teman di luar Jawa yang geografisnya sangat luas kadang berbeda dengan teman-teman di Jawa seperti kami. Yang kedua soal SDM. Yang ketiga adalah soal teknologi. Nah, SDM di tingkat desa ini varian, Mas. Kepala desa kan dipilih oleh rakyat, SDM-nya bermacam-macam. Maka waktu itu kami tidak penting kepala desa ngerti IT atau tidak, yang penting ada goodwill dari kepala desa untuk menyiapkan operator teknologi di tingkat desa, setiap desa 2 orang. Nah, terkait dengan geografis, ini kan bantuan lending dari pusat kan ada 2. Satu lewat himbara, lewat perbankan, satu lewat kantor pos, kan begitu. Nah, yang lewat kantor pos ini plus minus, kan lewat undangan ini. Nah, bagi mereka yang tiba-tiba kaya tidak sempat terkoreksi, undangannya bisa ditunda. Sehingga desa bisa menunda undangan untuk diverifikasi. Tapi bagi yang mereka lewat himbara perbankan dengan otomatis masuk, ini kadang tidak sempat terverifikasi, membuat pusing beberapa kepala desa di berbagai daerah. Begitu juga sebaliknya, ada yang undangan cukup jauh, ini membutuhkan jarak dan seterusnya. Sehingga setiap daerah tentu punya problem masing-masing. Tapi harapan saya, seperti di kami, begitu ada SDM, teknologi, dan pendataan sejak awal, ini sebenarnya mempermudah kita di daerah. Baik, pertanyaan terakhir mungkin agak teknis begitu ya Pak Bupati ya. Saya mendengar bahwa masalah soal data ini adalah banyak yang mengatakan ini masalah kemalasan birokrasi dalam hal input data. Ini juga menjadi penting begitu. Dan juga ada kepentingan politik juga di balik itu semua. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kabupaten Banyuwangi selama ini? Ya. Karena kami tahu bahwa ini complicated masalahnya dan tidak sempurna, maka kami mengambil cara setiap desa kami wajibkan memasang pengumuman seluruh penerima di kantor desa. Begitu juga kami letakkan di gereja dan di masjid. Tadinya kepala desa tidak mau karena waduh kalau diumumkan banyak komplain dong dari masyarakat. Saya sampaikan ke Kades, sampean lebih pilih pundi di komplain teng medsos nopo teng desa yang jelas orangnya. Nah, katanya lebih bagus di komplain di desa. Yang kedua, kami Banyuwangi sudah menyiapkan komplain atau daftar bansos lewat online. Dari sini cukup memasukkan nik saja, orang tahu dia dapat atau tidak, dan kemudian yang terdampak bisa lapor di situ. Sekarang saja sudah 3.700-an orang yang lapor di tempat ini. Ini cara mengatasi kami memberi kanal, karena data ini tidak seluruhnya sempurna, apalagi data koron ini sangat dinamis, Mas. Berat sekali memang mengatasi koron, karena semua orang tiba-tiba terdampak. Mungkin hanya reporter TV aja nggak terdampak, yang lain terdampak kira-kira gitu. Yang SPPD-nya tidak ada lagi, kemudian tidak ada perjalanan dinas, warung-warung jadi tutup. Sehingga ini sangat dinamis, memang ini membutuhkan kesabaran luar biasa, karena situasinya tidak normal, kira-kira gitu. Baik. Dan ini juga para kepala daerah juga terdampak oleh ujian tentunya. Dan bagaimana mereka lulus atau tidak ini kemudian menjadi persoalan. Baik, terima kasih Pak Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi telah berbagi pengalaman bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nanti kita akan langsung berbincang dengan Bung Gaudens usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Ya, ujian kualitas kepala daerah Bang Gaudens tadi kalau kita sudah mendengarkan cerita dari Bupati Banyuwangi, mereka melakukan updating data dengan salah satu aplikasi bernama Smart Kampung begitu ya. Tapi permasalahannya adalah saat ini masyarakat berpikir bahwa lah kok Kemensos di pusat juga nggak update data. Lalu kemudian kepala daerah juga katanya harus mengupdate data. Menurut undang-undang siapa sih yang harus mengupdate data? Ya, kalau kita merujuk kepada pasal 8 ya, pasal 8 Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, jelas sekali kok di situ data itu berasal dari daerah. Yang melakukan verifikasi dan validasi data itu pada tingkat kabupaten. Jadi di tingkat RT, RW, kecamatan, desa itu kemudian harus divalidasi oleh kepala daerah. Kepala daerah itu atau bupati, wali kota itulah yang mengirimkan data ke Jakarta. Di Jakarta, Mensos itu tidak berhak melakukan validasi. Yang melakukan validasi lagi di Jakarta itu adalah Badan Statistik. Itu menurut Undang-Undang 13 2011. Dengan demikian, kalau ada data yang salah, yang patut disalahkan itu adalah kepala daerahnya, bukan Kementerian Sosial. Nah, yang terjadi sekarang ini di pusat itu dilakukan sinkronisasi data yang disebut data terpadu tadi itu disinkronkan dengan NIK, nomor induk kependudukan itu yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi soal kependudukan itu, data kependudukan itu adanya di Kementerian Dalam Negeri atau Dukcapil yang kita kenal dengan Dukcapil. Data tentang fakir miskin berdasarkan Undang-Undang nomor 13 2011 itu adanya di Kementerian Sosial. Jadi di tingkat pusat itu hanya mensinkronkan data. Basis datanya adalah daerah. Karena itu di dalam Undang-Undang pasal 8 tadi itu disebutkan setiap 2 tahun data itu harus diupdate, diperbarui. Yang terjadi sekarang itu data yang diribut sekarang itu data yang 5 tahun lalu tidak dilakukan update. Nah, siapa yang salah kalau tidak melakukan update? Ya kepala daerah. Nah, kalau kita hitung 5 tahun, rata-rata tahun ini akan ada pilkada di 270 daerah. Itu artinya kepala daerah yang sekarang akan berakhir masa jabatan di 2020-2021 ini tidak pernah melakukan update data. Dengan demikian bisa dipastikan mereka ini berbicara tentang kemiskinan itu di dalam kampanye saja, tetapi di dalam praktek mereka minus. Karena itu editorial mengatakan 55% kepala daerah di Indonesia itu tidak pernah melakukan validasi data. Ya. Baik, tapi kalau misalnya kita sinkronisasi data di pusat saja tidak terjadi, itu juga berarti pusat juga memiliki andil dalam kesalahan data nantinya. Dia tidak punya andil apa-apa. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 11 2011 itu, nomor 13 2011 pasal 8 itu, Kementerian Sosial itu hanya menetapkan kriteria tentang fakir miskin. Jadi kriteria itu ada di kementerian, datanya itu ada dari daerah. Daerah yang harus mengusulkan data ke pusat. Jadi dilakukan validasi di tingkat daerah. Baik. Validasi di tingkat pusat itu yang dilakukan oleh Badan Statistik, bukan oleh Kementerian Sosial. Baik, Bang Gaudens, sudah ada beberapa penelpon di Editorial Media Indonesia yang sudah bergabung. Yang pertama ada dari Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, silakan Pak. Selamat pagi Bung Ade, selamat pagi Bung Golden Shoes. Selamat pagi. Ini menarik sekali ini. Beberapa hari yang lalu Pak Golden Shoes, saya dengan teman, kebetulan saya pemerhati sosial kemasyarakatan di Sulawesi Utara. Baik, ya, kita melihat bahwa pembagian sembako ini di daerah-daerah, ini ada suatu kejanggalan di mata saya ya. Karena apa? Ini erat kaitan dengan semacam dipraktekkan sebagai kampanye Pak Golden Shoes. Karena apa? Ada suatu daerah ketika dia diberitakan ketika pembagian sembako ini, dia sudah pakai bungkus sembakonya dengan warna partainya, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang ya dia udah hafal kan ini orang saya, orang yang bukan orang saya itu dilewatkan. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika dipermasalahkan, ya ini data itu kan katanya nggak jelas. Nah, kalau kita berbicara soal data, ini anehnya. Betul kata Pak Golden Shoes, yang punya tanggung jawab sebetulnya memvalidasi mana masyarakat miskin sekali dan masyarakat menengah itu kan harus kepala daerah.
Ya. Tetapi ini justru yang tidak bisa dijawab oleh. Tapi anehnya, Bung Ade, kalau pilkada nanti itu yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu masih terdaftar, masih ini aneh ini. Jadi sehingga saya ingin katakan bahwa ini Baik. sebetulnya ini betul-betul COVID ini adalah ujian daripada calon-calon kepala daerah yang akan lenggak-lenggok di pilkada nanti, ini menjadi Baik. satu batu sandungan sama mereka itu. Oke, terima kasih Baik. Bung Leo. Terima kasih. Pak Goldensius. Ya, faktanya ternyata modus di tengah virus ya. Iya. Baik, berikut kita ke Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan opini Anda. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak. Begini ya, saya tuh melihat berita-berita di TV, carut-marut, amburadul, salah sasaran bantuan sosial itu sebetulnya emosi. Sebetulnya mudah sekali bagi kepala daerah itu untuk mencari data yang paling update, paling akurat. Karena ini keadaan COVID ini luar biasa, ya para perangkat desa pun harus bekerja luar biasa, tidak kenal waktu. Perintahkan RT RW setempat mengupdate data orang-orang miskin yang syaratnya apa, kriterianya apa yang berhak mendapat bantuan. Data paling akurat kan dari Pak RT dan Pak RW yang tahu persis di garda depan. Yeah. Laporkan ke Pak Kepala Desa, terus dikompilasi Kepala Desa langsung kecamatan. Kecamatan itu kan tidak lagi meneliti per dusun per kampung, terserah RT RW-nya di kelurahan. Ya. Kecamatan langsung ke Pak Bupati, Bupati langsung kompilasi kirim ke BPS pusat. Jadi jangan ke Mensos, karena Mensos itu memang aturannya tidak punya otoritas untuk validasi data ke Badan Pusat Statistik BPS. Ini kalau ini diterapkan harus kerja cepat, memang luar biasa. Itu tidak mungkin amburadul carut-marut. Jadi saya muak ada orang sudah meninggal sampai dicek kuburannya dapat bantuan, yang kaya raya dapat bantuan, yang miskin enggak. Jadi jangan percaya pada data pilkada, data apa harus mengupdate lagi ini data ini yang paling akurat gitu aja. Baik. Nyaman aman kalau itu diterapkan, saran saya itu. Baik. Terima kasih Pak Sukrawan di Temanggung, Jawa Tengah. Kegalauannya sudah kami tangkap, nanti kami ulas. Nah, ini juga tidak hanya terjadi di daerah-daerah, tapi soal bansos yang tidak tepat sasaran juga terjadi di Jakarta. Nah, kita ingin mendengarkan opini dari Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho, silakan Pak. Selamat pagi Bung Claudius, selamat pagi Bung Adi. Silakan. Sebenarnya undang-undang sudah cukup baik yang dikatakan Pak Anas, yang Pak Claudius tadi. Validasi data itu 5 tahun sekali, itu Menteri Dalam Negeri. Tapi tiap tahun, tiap detik, itu kan ada keluarga mati, ada keluarga lahir, itu kan tugasnya lurah, desa, bupati, wali kota. Ya. Jadi seharusnya kalau pemerintah bersih itu ya sudah ada datanya. Sehingga kriteria fakir miskin atau orang yang tidak mampu itu kan Depsos, itu kriteria saja. Sebab tiap tahun bisa berubah kriteria itu. Sekarang dalam keadaan makmur kriterianya penghasilannya 300.000. Nanti dalam keadaan melarat mungkin penghasilannya cuma 120. Ini masalah Depsos. Jadi sebenarnya RT RW itu berkoordinasi dengan bupati. Sebenarnya perintahnya jelas itu. Dan bupati sebenarnya harus melakukan itu. Masalahnya adalah, nah di sini. Apakah bupati itu jujur dan mengabdi pada tugasnya atau punya kepentingan lain? Bagi orang baik, itu apapun kekurangan aturan, itu bisa diatasi. Kayak Pak Anas itu bisa ngatasi. Baik. Pak Nugroho, terima kasih bergabung dari Jakarta. Dan berikutnya masih dari Jakarta ada Pak Syahrir. Selamat pagi Pak Syahrir. Selamat pagi Metro. Nah, baik, selamat pagi Pak. Ya. Rendahnya kualitas kepala daerah kita. Ini kita harus akui. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu pengetahuan mengenai apa itu leadership, apa itu keputusan, apa itu kebijaksanaan, ya, apa itu diskresi, apa fungsi mereka, tugas, kewenangan, tanggung jawab mereka. Ini mereka tidak paham sama sekali. Mereka tidak mengerti. Nah, ini dulu yang harus dicerahkan kepada mereka. Sepanjang ini tidak dicerahkan kepada mereka, saya kira negara kita ini akan amburadul. Setiap kepala daerah akan merasa dirinya sebagai raja kecil, ya. Setiap kepala daerah akan merasakan dirinya, dialah yang berhak mengambil keputusan.
Sedangkan sebenarnya mereka itu harus tahu bahwa mereka itu ada perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memberikan satu keputusan undang-undang oleh DPR, dia melaksanakan. Dan di sini dia tidak mampu melaksanakan undang-undang ini. Dia membuat sendiri ketentuan sendiri, aturan sendiri, permainan sendiri sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kebutuhan daripada politik dia. Ya, sebentar Pak ya. Satu permasalahan lagi, mereka tidak bisa memanfaatkan apa itu namanya diskresi. Di sinilah letak daripada untuk mengukur kualitas suara pemimpin daerah itu ya. Ya, dia bisa mengambil keputusan meskipun tidak diatur dalam kebijakan, tetapi dia mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan ya yang bisa menyelamatkan negara seperti si Pak Anas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Syahrir dari Jakarta. Ada 4 penelpon, Bung Gaudens, kita harus jeda dan nanti usai jeda kita akan membahas satu persatu opini dan juga pandangan dari para penelpon tadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya, kita kembali di Editorial Media Indonesia. Di paruh terakhir ini kita kembali ke Bang Gaudens. Pak Vence menyoroti bahwa ini ada modus lah ya di balik data segala macam, di balik bansos, padahal kita bicara virus malah ada modus di dalamnya. Lalu kemudian Pak Sukarwan mengatakan emosi nih, data update dan akurat itu kan harusnya memang dari daerah. Pak Nugroho mengatakan undang-undang sudah baik dan Pak Syahrir juga mengatakan bahwa ini rendahnya kualitas kepala daerah dan juga kapabilitas kepala daerah. Silakan mungkin Bang Gaudens untuk mengomentari. Dari yang terakhir ya, tentang rendahnya kualitas kepala daerah. Kalau pandemi ini sebagai ujian, memang sangat tampak kok. Sangat tampak sekali rendah. Tidak punya kemampuan, tidak punya kreativitas untuk membantu rakyatnya. Kita lihat misalnya Banyuwangi. Banyuwangi itu salah satu contoh yang berhasil. Ada kepala daerah di beberapa pelosok Indonesia ini selama COVID-19 ini malah sibuk melayani investor tambang, investor semen. Tidak pernah berbicara tentang COVID-19. Rakyatnya diapakan gitu. Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Yang kedua terkait data. Orang selalu salah, selalu menyalahkan Kementerian Sosial terkait data ini. Data itu ada undang-undangnya. Undang-undang tentang penanganan fakir miskin, Undang-Undang nomor 13 2011 itu jelas kok itu. Baca saja pasal 8. Di pasal 8 itu rinci sekali. Data itu dimulai dari RT RW sampai kepada kepala daerah. Kepala daerah itulah yang mengirimkan data ke pusat. Di pusat itu Kementerian Sosial tidak bisa menangani langsung data ini, harus divalidasi oleh, disebutnya di sana oleh yang mengurusi statistik, itu berarti BPS yang menangani. Nah, terkait dengan penerima bantuan itu nama dan alamat itu harus jelas, itu berarti data kemiskinan itu harus terkoneksi dengan Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu terkoneksi, memang peluang untuk korupsi bantuan sosial ini sangat kecil. Yang terjadi sekarang ini misalnya di sebuah daerah di Jawa Tengah. Bagaimana mungkin bantuannya jelas-jelas tertulis bantuan dari Kementerian Sosial, tapi ditempel stiker muka kepala daerahnya yang bulan Desember nanti akan mengikuti pilkada. Ini kan sebuah modus di tengah virus mungkin. Ini persoalan moral ya, persoalan moral bagaimana kepala daerah tidak punya care terhadap rakyatnya. Di editorial dikatakan memang kepala daerah sekarang itu berbicara tentang rakyat miskin itu hanya di dalam kampanye. Begitu memenangi pilkada, mereka tidak lagi berpikir tentang rakyat. Yang mereka pikirkan itu bagaimana mengkorupsi uang gitu. Jadi benar kata bahkan memanfaatkan situasi ya Bang Gaudens ya. Ya benar sekali kata Pak Vence itu yang benar tadi itu. Jadi bagaimana kepala daerah tiba-tiba memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Padahal Undang-Undang nomor 10 2016 maupun Undang-Undang 32 2014 kepala daerah itu dilarang memanfaatkan program nasional itu untuk kepentingan pribadi kok. Terakhir Bang Gaudens, apa sebetulnya kita bisa pelajari dari Banyuwangi? Penerapan teknologinya kah? Atau political willing yang bagus atau gimana? Ya, beberapa kali saya ke daerah Banyuwangi memang sangat terasa. Banyuwangi itu membangun daerahnya berbasis pariwisata dan teknologi. Segala sesuatu pertanian di Banyuwangi itu pertanian yang dibangun di atas pariwisata. Orang bukan melihat petaninya, tetapi berwisata di kebun.
Jadi Banyuwangi itu salah satu contoh kepala daerah yang kreatif. Sayangnya sudah 2 periode ya, tidak bisa melanjutkan lagi nanti periode berikutnya. Artinya teknologi atau sistem ini juga bisa ditiru oleh kabupaten-kabupaten lainnya, harusnya begitu ya? Ya, kalau kita Karena tidak sulit sebetulnya kalau mau. kita belajar ke Banyuwangi, yang kita pelajari itu adalah kreativitas seorang kepala daerah. Aswara Anas itu datang ke sana itu, Banyuwangi dulu tuh kota santet. Baik. Kota santet yang diubah wajahnya menjadi kota pariwisata dan teknologi. Baik. Terima kasih Bang Gauden setelah mengulas editorial media Indonesia hari ini, dan pemirsa harus tegas dikatakan bahwa kelalaian kepala daerah dalam mendata warganya yang memicu kekarut-marutan penyaluran bansos saat ini. Andai data penerima bansos diumumkan secara terbuka oleh setiap kepala daerah, maka setiap saat warga bisa leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi kesalahan atau kekurangan data. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pemerintah daerah bisa segera memvalidasi data warganya agar bantuan sosial yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.